Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menghadiri acara Kongres IPPNU ke-19 yang bertemakan Aku Muda Cinta Indonesia. Menurut Muhaimin, generasi muda merupakan generasi penerus bangsa, energi dan pikiran yang segar untuk membawa Indonesia dalam percepatan ekonomi dan politik. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menghadiri acara Kongres IPPNU ke-19 yang bertemakan Aku Muda Cinta Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Menurut Muhaimin, generasi muda merupakan generasi penerus bangsa, energi dan pikiran yang segar untuk membawa Indonesia dalam percepatan laju ekonomi dan politik. Usai memberikan sambutan dalam acara Kongres IPNU, Muhaimin Iskandar mengatakan perlu ada program untuk generasi muda. Dalam setahun, pemerintah harus memberikan program untuk meningkatkan SDM dan mengisi ide pembangunan nasional. Selain itu, perguruan tinggi diharapkan ada pembelajaran pembangunan Indonesia guna meningkatkan kapasitas dan keterampilan generasi muda. 2 syarat percepatan kematangan, 1 skill, 2 ilmu pengetahuan. Ini harus digenjot. Kita perlu perguruan tinggi, tapi terlalu lama. Harus ada program-program instan setahun untuk meningkatkan SDM kita bagi mengisi tahun berikutnya. Nah, ini Kementerian Pendidikan Tinggi harus menyiapkan satu modul bagaimana S1 aplikatif tahun berikutnya. Jadi terus. Yang kedua, semua sektor butuh tenaga energi. Dan itu dimasukkan ke semua sektor. Anggaran negara diperbanyak untuk memberi stimulus bagi kaum muda untuk bergerak. Jadi organisasi-organisasi pemuda harus disuntik anggaran besar. Diberi beasiswa yang banyak. Organisasi-organisasi pemuda juga harus diberi ruang untuk berekspresi. Seni, budaya, teknologi, startup. Muhaimin mengingatkan untuk mengantisipasi masa krisis ekonomi, tenaga dan ide dari generasi muda dibutuhkan. Bani dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Informasi berikutnya, anggota DPR RI menilai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2023 adalah wajar dan berharap anggaran untuk mitigasi bencana serta program peningkatan daya beli masyarakat bisa ditambah. Anggota DPR RI menilai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2023 wajar dan berharap anggaran untuk mitigasi bencana serta program peningkatan daya beli masyarakat bisa ditambah. Usai menghadiri pidato Presiden di gedung DPR RI mengenai RAPBN 2023, anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti berharap anggaran mitigasi bencana menjadi perhatian pemerintah pada RAPBN 2023. Indonesia butuh anggaran besar karena faktor geografis yang menyebabkan rawan bencana alam. Pastinya kita berharap anggaran yang kemarin kurang gitu ya, backlog itu bisa terpenuhi. Dengan Kementerian Desa pastinya anggaran-anggaran untuk pembangunan desa semakin banyak, serta Basarnas dan BMKG juga diperhatikan karena ini adalah penanganan untuk Indonesia yang daerahnya banyak gempa, tsunami, dan lain sebagainya. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Diah Roro Esti menilai target pertumbuhan ekonomi di angka 5,3% cukup realistis. Menurut dia, untuk mencapai target tersebut, pemerintah harus mampu menjaga daya beli masyarakat dan menjaga tingkat inflasi tetap terkendali. Dan ada beberapa conclusion ya yang harus kita catat. Salah satunya adalah bahwasanya pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 itu di kisaran 5,3%. Lalu kemudian dengan tingkat inflasi 3,3% juga. Karena memperhitungkan bahwasanya ada perbaikan dari segi daya beli masyarakat, purchasing power daripada masyarakat semakin meningkat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah, terutama dalam program-program yang mendukung peningkatan kesejahteraan dan pendidikan rakyat. Informasi lengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni menyambut baik program-program yang diinisiasi oleh pemerintah, seperti penurunan angka stunting di Indonesia yang dilakukan sejumlah mitra Komisi 8 DPR RI. Salah satunya adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia. DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah terutama dalam program-program yang mendukung peningkatan kesejahteraan dan pendidikan rakyat. Anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni menyambut baik program-program yang diinisiasi oleh pemerintah seperti penurunan angka stunting di Indonesia yang dilakukan sejumlah mitra Komisi 8 DPR RI, salah satunya adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tentu banyak hal yang baik itu pencapaian maupun koreksi yang tentu terus kita berikan kepada mitra-mitra kita di Komisi 8. Ya, karena memang masih terus banyak sekali permasalahan-permasalahan atau PR-PR yang memang belum terselesaikan. Ya, salah satu misalnya ini ada pencapaian stunting target untuk menurunkan angka stunting. Sementara itu pada bidang pendidikan, anggota Komisi 10 DPR RI Sakinah Al-Jufri mengatakan di usia yang ke-77 tahun, seharusnya pendidikan di Indonesia sudah mapan. Namun faktanya masih memiliki polemik terkait perubahan kurikulum tiap pergantian menteri. Saya berada di Komisi 10, tentunya dengan usia Indonesia yang ke-77 tahun, ini merupakan sudah usia yang di atas ya. Seharusnya kita mampan dalam pendidikan. Kemudian kalau dulu Indonesia ini tempat rujukan orang belajar. Ya, tapi sayang sekarang ini kita pada belajar keluar. Berarti ada apa dengan pola pendidikan kita? Ini yang harus kita muhasabah, kita interview, kita evaluasi bahwa di usia yang ke-77 tahun ini kita harus menunjukkan jati diri kita di bidang pendidikan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. DPR RI berharap pasca meredanya COVID-19 menjadi momentum untuk meningkatkan kembali perekonomian Indonesia sesuai dengan tema peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-77, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. DPR RI berharap pasca meredanya COVID-19 menjadi momentum untuk meningkatkan perekonomian Indonesia sesuai dengan tema peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-77, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
Anggota Komisi 10 DPR RI Nur Roji berharap dengan meredanya kasus COVID-19 di Indonesia, pemulihan ekonomi khususnya di bidang pariwisata dapat segera bangkit, begitu juga dengan usaha masyarakat di sektor UMKM. Saya rasa seluruhnya bidang ekonomi, ya, industri dan terutama tadi pariwisata ya di bidang Komisi 10 segera bangkit dengan hilangnya pandemi, mudah-mudahan bisa membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi lain. Saya dengar juga ekspor cukup bagus, pertumbuhan UKM juga masyarakat sudah mulai menggeliat ya. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Mesak Mirin menyampaikan aspirasi dari daerah pemilihannya Papua. Mirin berharap pembangunan infrastruktur, terutama di daerah otonomi baru, berjalan sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI. Harapan saya dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 ini ditetapkan 4 provinsi. 1 provinsi lama, yang kedua 3 provinsi baru DOB. Harapannya adalah dengan adanya semangat nasionalisme, terus semangat pejuang sehingga kita mendapatkan 3 provinsi baru ini, agar konsistensi pemerintah sesuai dengan undang-undang ini, masyarakat minta kepastian untuk konsistensi pembangunan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, memaknai HUT RI ke-77 dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, anggota DPR RI berharap keberagaman Indonesia terus terpelihara dan juga pulih secara menyeluruh baik dari sektor kesehatan maupun perekonomian. Memaknai HUT RI ke-77 dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, anggota DPR RI berharap keberagaman Indonesia terus terpelihara dan pulih secara menyeluruh baik dari sektor kesehatan maupun perekonomian. Usai menghadiri rangkaian sidang 16 Agustus di gedung DPR RI, anggota Komisi 8 DPR RI, Esti Wijayati mengatakan, seluruh elemen masyarakat Indonesia memaknai HUT RI ke-77 dengan peningkatan moderasi beragama, terutama dengan dukungan kebijakan dari pemerintah. Menurutnya, peningkatan moderasi beragama bisa memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Daya dukungnya juga tentu dari Kemenak dengan mencoba meminimalisir hal-hal yang terkait dengan relasi antar masyarakat terkait dengan keagamaan. Jadi bisa saling lebih menghormati, menguatkan satu sama lain, toleransi yang lebih tinggi. Anggota DPR RI Guntur Sasono berharap di usia ke-77 tahun ini Indonesia bisa segera pulih di berbagai sektor. Situasi politik Indonesia juga harus mampu berkembang lebih baik termasuk di tingkat internasional. Menurut Guntur, pemulihan di berbagai sektor akan berdampak baik terhadap sektor perekonomian Indonesia dan terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Indonesia dengan pandemik yang seperti itu, kita berhasil masuk kepada negara yang bebas dari bahaya pandemik dibandingkan negara-negara besar Amerika, Inggris, dan lain-lain. Ini a pride untuk kita. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 menjadi momentum kebangkitan Indonesia agar menjadi bangsa yang maju dengan nilai-nilai Pancasila. Dan informasi lengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit.
ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Anda kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh DPR dalam menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian. Dan juga di sini DPR menilai telah mendukung beberapa transformasi besar nih. Antara lain dengan melahirkan Undang-Undang IKN, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan pemirsa, sementara Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya menyebutkan semangat untuk merdeka yang digelorakan 77 tahun yang lalu adalah semangat untuk dapat menyusun tanah air dalam mewujudkan kehidupan negara Indonesia. Dan berikut ini laporan mendalam yang mengulas sidang bersama 16 Agustus lalu yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia maju. Dengan komitmen, dengan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Amin, amin ya robbal alamin. Marilah kita bersatu padu untuk Indonesia maju. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka! Hal tersebut disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidato sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan. Jokowi membacakan pidato dalam rangka menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengapresiasi dukungan yang diberikan DPR dalam menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian. DPR juga dinilai telah mendukung beberapa transformasi besar, antara lain dengan melahirkan Undang-Undang IKN, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jokowi optimis seluruh elemen bangsa mempunyai kesempatan yang besar untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ketua DPR RI dalam pidatonya menyebutkan semangat untuk merdeka yang digelorakan 77 tahun yang lalu adalah semangat untuk dapat menyusun tanah air dalam mewujudkan kehidupan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Seluruh elemen bangsa dituntut memiliki kemampuan dan kekuatan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya agar dapat mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian berlandaskan Pancasila. Menurutnya, arah dan prioritas agenda-agenda pembangunan nasional membutuhkan landasan hukum yang memadai untuk dapat dilaksanakan oleh setiap pemerintahan, sehingga pembangunan fisik dan pembangunan karakter bangsa dapat berkesinambungan dalam mencapai tujuan nasional. Untuk itu diperlukan rembuk bersama untuk menentukan arah pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang dapat menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan. Dengan tema peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, yaitu
pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, maka menjadi momentum bagi kita dalam mengambil tekad dan upaya untuk segera kembali melanjutkan pembangunan nasional untuk kemajuan Indonesia. MPR RI, DPR RI, dan DPD RI sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya akan terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk percepatan pemulihan kondisi di semua sektor kehidupan. Sebagai anak bangsa, kita semua siap cancut tali wondo, menyingsingkan lengan baju, agar kita segera pulih dan bangkit untuk menjemput impian kolektif kita sebagai bangsa, yakni negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia, membela negara Indonesia, memajukan Indonesia Raya. Merdeka! Mengutip Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, Puan menyatakan kemerdekaan nasional adalah jembatan emas menuju Indonesia adil makmur, sejahtera. Bangsa dan negara memiliki gagasan untuk merdeka, memiliki jiwa rakyat untuk bersatu, memiliki wilayah Zamrud Khatulistiwa yang kaya raya, memiliki kekayaan budaya bangsa. Diperlukan kerja bersama, bergotong royong, mengisi ruang-ruang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mensejahterakan rakyat, memajukan kehidupan bangsa, membangun kebudayaan nasional, semangat bersama dan bersatu untuk memajukan Indonesia Raya yang sejati-jatinya. Tim TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pameran tunggal Joko Kisworo di Galeri Nasional Indonesia memberikan kepada kita perspektif dari seorang seniman soal makna bahagia. Dan sesaat lagi kami akan ajak pemirsa TVR Parlemen ke Galeri Nasional Indonesia. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Anda kembali bersama kami pemirsa di TVR 09. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk menikmati pameran tunggal Joko Kisworo di Galeri Nasional Indonesia. Nah pemirsa, pameran yang bertajuk Begja, Bahagia Melalui Katarsis menampilkan berbagai seri karya Joko yang selama ini dikenal dengan gaya sketsa atau lukisan abstraknya. Dan berikut ini liputan soal pameran tunggal Joko Kisworo dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Apakah pemirsa TVR Parlemen bahagia? Apa sih makna bahagia bagi pemirsa? Apakah belanja membuat bahagia? Punya banyak teman? Makan makanan enak? Wah, ternyata definisi bahagia itu macam-macam ya. Nah, kalau merasa belum bahagia, kita ajak nih untuk mereview makna kebahagiaan melalui karya seni. Kita ajak pemirsa TVR Parlemen ke Galeri Nasional Indonesia. Kali ini untuk menikmati pameran tunggal Joko Kisworo. Pameran bertajuk Begja, Bahagia Melalui Katarsis, yang menampilkan berbagai seri karya Joko yang selama ini dikenal dengan gaya sketsa atau lukisan abstraknya. Seniman yang lahir di Desa Sambirejo, Kota Salatiga ini menampilkan karya-karyanya yang membawa pesan soal keberuntungan dan kebahagiaan. Seniman yang juga menjadi aktivis kesehatan mental ini menunjukkan karya-karyanya seringkali menjadi buah perenungan, pemikiran, pengalaman, dan perasaan sang seniman dalam menjalani kehidupannya. Pameran di Galeri Nasional Indonesia ini menampilkan belasan ribu seri kumpulan karya pada kertas berukuran 8x11 cm. Seri karya berukuran besar 6x3 meter dengan media akrilik pada kanvas, serta seri 70 karya yang dikerjakan menggunakan media akrilik dan tinta Cina pada kertas berukuran 13,5 x 36,5 cm. Joko Kisworo mengusung istilah katarsis untuk praktik berkeseniannya. Praktik berkesenian yang mengalir lepas dan bermuara pada perwujudan kebahagiaan hati. Tema Begja, Bahagia Melalui Katarsis, merupakan sebuah pengalihan ketertarikan seniman terhadap sebuah ajaran filsafat yang dibawa oleh seorang filsuf Jawa, Ki Ageng Suryo Mentaram. Seorang bangsawan yang keluar dari kehidupan istana menjalankan keseharian dengan bekerja dan berdagang sebagaimana rakyat biasa untuk menggali kebahagiaan hidup yang hakiki. Pameran Begja, Bahagia Melalui Katarsis telah berlangsung pada tanggal 22 Juli hingga 19 Agustus di Gedung B Galeri Nasional Indonesia. Nah, pemirsa TVR Parlemen, yuk mencoba bahagia dengan menikmati karya seni seniman-seniman Indonesia. Kemana lagi kalau bukan ke Galeri Nasional. Baik pemirsa, di penghujung acara kami infokan kepada Anda sejumlah agenda dan program DPR RI dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lain yang dapat Anda akses tentunya pemirsa di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba. Sampai bertemu kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN sebagai alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dalam pengawasan penggunaan keuangan negara yang berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Keberadaan BAKN berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi